Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Kebangkitan Barcelona di bawah arahan Xavi, Tiki Taka, dan DNA Barcelona lahir kembali. Barcelona seperti sedang melalui momen bulan madu dengan sang pelatih yang sekaligus merupakan legenda hidup mereka, Xavi Hernandez. Pelan tapi pasti, Xavi yang memegang Barcelona sejak awal November 2021 mulai bisa menanamkan ide-idenya. Namun, kebangkitan Barcelona kali ini tidak menjadi peran Xavi semata. Peran Joan Laporta sebagai presiden untuk kedua kalinya tidak dapat dianggap remeh sebagai peracik rekrutmen yang tepat. Berkaca pada era kesuksesan Barcelona pada periode pertama kepemimpinannya, Laporta sejauh ini dapat menunjukkan citra bahwa Barca akan segera bangkit. Nah, kali ini nanti Minutes akan merangkum sepak terjang, karir, hingga kekayaan yang dimiliki Presiden Blaugrana ini. So, let's check this out. Joan Laporta Estrup resmi terpilih sebagai Presiden FC Barcelona seusai digelarnya pemungutan suara secara terbuka pada 7 Maret tahun 2021 lalu. Ini adalah kali kedua bagi Joan Laporta mendapat kepercayaan memegang tampuk kepemimpinan Barcelona setelah mengabdi di posisi serupa pada 2003 hingga 2010. Joan Laporta merupakan putra asli Barcelona kelahiran 29 Juni tahun 1962 yang lulus sebagai sarjana hukum dari Universitas de Barcelona. Karirnya sebagai pengacara berkembang pesat hingga mendirikan firma Laporta & Arbós yang berkesempatan menjadi kuasa hukum bagi sejumlah klien papan atas. Awal keterlibatan Joan Laporta dengan Barcelona terjadi pada tahun 1998 ketika menginisiasi pergerakan Eleven Blau yang mengkritik era kekuasaan Presiden Barcelona era 1978 hingga 2000, yakni Josep Luis Nunes. 3 tahun setelah menjadi sosok terdepan memprotes kepemimpinan Josep Luis Nunes, kesempatan untuk terlibat dalam proses pemilihan Presiden Barcelona didapat oleh Joan Laporta. Menariknya ketika itu, Laporta tidak menjadi calon favorit ketika berhadapan dengan sosok Luis Bassat yang secara spektakuler menjanjikan kedatangan sosok David Beckham ke Stadion Camp Nou. Namun, dukungan besar dari lingkaran pendukung Barcelona termasuk deretan pebisnis di wilayah Catalunya menjadi modal terpilihnya Laporta untuk memimpin Barcelona pada Juni tahun 2003. Keputusan besar dibuat Laporta pada musim pertama kepemimpinannya dengan mendatangkan gelandang serang Ronaldinho dan merekrut Frank Rijkaard sebagai pelatih. Selain kedua sosok tersebut, kerangka tim Blaugrana lantas diisi oleh pemain binaan klub seperti Carles Puyol, Xavi Hernandez, Victor Valdés, hingga Andrés Iniesta. Peruntungan Barcelona mulai membaik seiring raih gelar juara kompetisi teratas Liga Spanyol, La Liga pada 2004-2005 dan 2005-2006. Bahkan pasukan asuhan Rijkaard mampu mempersembahkan gelar juara Liga Champions 2006 dengan mengalahkan Arsenal di partai final dengan skor 2-1. Joan Laporta juga mampu memperbaiki kinerja finansial klub yang sempat menderita karena beban utang pada masa kepemimpinan sebelumnya. Prestasi yang mulai diraih Barcelona dalam kurun 3 tahun kepemimpinannya membuat Joan Laporta kembali terpilih sebagai presiden klub. Namun, posisi Laporta sempat goyah pada tahun 2008 seiring penurunan prestasi Barcelona di lapangan dan munculnya kritik atas gaya kepemimpinannya. Joan Laporta pada akhirnya mampu mempertahankan jabatan sebagai presiden klub lantas melakukan penyegaran pada sektor teknis dengan mengganti Rijkaard dengan Pep Guardiola. Keputusan tersebut berbuah manis dengan raihan 3 gelar selama semusim alias treble, seiring keberhasilan Barcelona mengangkat trofi La Liga, Liga Champions, dan Piala Raja Spanyol. Daftar gelar Barcelona bertambah dengan raihan Piala Super Spanyol, Piala Super UEFA, hingga trofi Piala Dunia Klub pada Desember tahun 2009. Hingga akhirnya Laporta mengakhiri periode jabatannya pada tahun 2010, di mana Barcelona meraih total 2 Liga Champions, 4 juara La Liga, 1 Piala Raja Spanyol, dan 3 gelar Piala Super Spanyol. Catatan itu ditambah masing-masing 1 gelar dari ajang Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub yang menjadikan periode kepemimpinan tersukses sebagai Presiden Barcelona. Hingga akhirnya Laporta harus lengser dari posisinya untuk memberi jalan kepada era kepemimpinan Sandro Rosell.
Joan Laporta kembali mencalonkan diri untuk maju dalam pemilihan Presiden Barcelona pada November 2020 seiring pengunduran diri Josep Maria Bartomeu. Kepastian masuknya nama Joan Laporta sebagai salah satu kandidat pemilihan Presiden baru Barcelona terpenuhi berkat dukungan 10.252 tanda tangan pemegang kartu keanggotaan klub. Josep Bartomeu sendiri harus lengser dari posisi tampuk kepemimpinan Barcelona seusai terjerat kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi bertajuk Barcagate. Tuduhan terhadap Josep Bartomeu terbilang serius, termasuk adanya dugaan menjadi otak sederet kampanye hitam untuk menjatuhkan nama pemain maupun legenda klub. IOP Barcelona pada akhirnya menggelar pemungutan suara di 6 lokasi berbeda di wilayah Catalunya dan Andorra maupun menerima penyampaian hak suara melalui surat. Hasilnya, Joan Laporta meraih keunggulan telak atas dua kandidat lain yakni Victor Font dan Anthony Freixas. Dari perhitungan resmi, Laporta meraih 30.184 suara atau menang 54,28% pemilih dibandingkan Font 29,99% dan Freixas 8,58% saja. Menjadi seorang presiden klub, apalagi sekelas klub raksasa Spanyol Barcelona, tentunya jika berbicara tentang kekayaan bukan hal yang diragukan lagi. Melansir dari situs Wikifame, perkiraan total kekayaan yang dimiliki Joan Laporta mencapai kisaran 15 miliar US dollar atau setara dengan 230 miliar rupiah. Memiliki kekayaan fantastis tentunya menggambarkan gaya hidup yang dimiliki Joan Laporta. Diketahui Joan Laporta pernah tertangkap kamera tengah berlibur menggunakan kapal pesiar menghisap sebuah cerutu dan sebuah botol minuman yang ia genggam. Pemandangan ini memperlihatkan selayaknya seorang sultan kalau menikmati waktu luang yang hobi berfoya-foya. Sayang sekali belum ada satupun sumber yang menuliskan koleksi mobil atau barang-barang mewah milik Joan Laporta. Namun, dengan jumlah kekayaan tersebut, Laporta dapat memiliki sebuah mobil Bugatti Chiron yang bernilai sekitar 1,85 juta pounds atau 31,8 miliar rupiah. Bahkan dapat memiliki sebuah rumah mewah di kawasan ultra eksklusif di perbukitan Castel d'Ivers, yakni sebuah pemukiman di mana Suarez, Messi, dan Coutinho juga memiliki rumah di kawasan itu, di mana harga satu unit rumahnya berkisar 2,6 juta pound atau setara dengan 46,8 miliar rupiah. Itulah tadi perjalanan karir hingga kekayaan yang dimiliki oleh presiden klub raksasa Spanyol Barcelona, Joan Laporta. Kita doakan ya, semoga dengan kembalinya di Blaugrana dapat menuntaskan polemik keuangan serta membawa Barcelona ke jalur yang sebenarnya. See you next time and have a nice day.